Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 321. Dia memandang Fang Qiu. Su Miaolin mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan keterkejutan yang dia rasakan karena dia tidak ingin Fang Qiu memperhatikan betapa terkejutnya perasaannya. Akan sangat memalukan bagi seorang guru untuk begitu takjub akan betapa terampilnya muridnya. Apakah Anda pernah belajar akupuntur sebelumnya? Tanya Su Miaolin. Tidak, saya belum, jawab Fang Qiu sambil menggelengkan kepalanya. Aku baru mulai mengambil ini sendiri setelah aku kembali dari tempat Feng Shuexin. Mata Su Miaolin melotot kaget. Sudah berapa lama? Bagaimana dia bisa belajar banyak dari belajar akupuntur sendiri sehingga dia bahkan bisa melakukan teknik akupuntur terbang? Su Miaolin terkesima tetapi dia tidak mengungkapkan keheranannya. Meskipun dia mengakui Fang Qiu sangat berbakat di bidang pengobatan Tiongkok, dia tidak membayangkan betapa berbakatnya Fang Qiu di bidang ini. Fang Qiu telah berhasil mempelajari lebih dari 100 jenis gaya akupuntur dalam waktu singkat dan bahkan menguasai teknik akupuntur terbang yang sangat sedikit dilakukan oleh dokter Tiongkok. Dia bahkan menggabungkan Qigongnya dengan gaya akupunturnya. Jika ini dipublikasikan, bukankah para veteran yang dihormati di komunitas pengobatan Cina melihatnya seperti orang aneh? Su Miaolin memutuskan bahwa dia tidak akan pernah mengungkapkan bakat luar biasa Fang Qiu kepada orang lain. Kalau tidak, semua orang akan berdesakan untuk membawanya di bawah sayap mereka. Fang Qiu akan dikutuk jika kepalanya harus diubah oleh semua ini. Bakat seperti Fang Qiu harus dipersiapkan dengan hati-hati. Dia berunding sejenak. Su Miaolin tidak berniat menerima Fang Qiu sebagai muridnya, jadi dia berpikir bahwa akan lebih baik bagi Fang Qiu untuk menjadi muridnya. Kamu sudah belajar banyak teknik akupuntur, tetapi sudah berapa kali kamu mempraktikannya? Dia bertanya. 2 kali, kurasa. Fang Qiu menjawab. Dia berpikir sejenak sebelum menambahkan, suatu ketika aku merawat seorang anak dengan miastenia grafis selama tahun baru di bulan, dan suatu kali ketika aku memperlakukan lehermu yang kaku. Anda hanya mempraktikkan pengetahuan Anda 2 kali meskipun sudah menguasainya untuk beberapa waktu sekarang. Tanya Su Miaolin dengan tak percaya. Tunggu, bukan itu, kata Fang Qiu ketika pikiran terlintas di benaknya. Ada kejadian ketiga. Saya bertemu dengan seorang mahasiswa dengan masalah lambung pada sore hari dalam perjalanan kembali ke kampus dan memperlakukannya juga. Aku tidak akan tahu bahwa Anda tahu akupuntur jika bukan karena fakta bahwa Anda telah memperlakukan siswa sebelumnya, kata Su Miaolin dengan senyum masam. Haha, kata Fang Qiu sambil tertawa. Saya tidak berpikir bahwa suatu hari saya akan kagum dengan kemajuan Anda, kata Su Miaolin sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, ia menambahkan, saya harus mengakui bahwa sangat mengesankan bagaimana Anda berhasil merawat seorang pasien miastenia grafis dengan akupuntur. Fang Qiu mengangguk. Anda mungkin telah belajar banyak, pikir Su Miaolin sejenak sebelum dia menambahkan. Namun, penting untuk mempraktikkan apa yang telah Anda pelajari. Anda telah mempelajari gaya akupuntur kuno, jadi izinkan saya mengajari Anda gaya akupuntur modern malam ini. Tentu, Fang Qiu segera mengangguk. Apakah Anda tahu bagaimana melakukan penyisipan benang? Tanya Su Miaolin. Dia tidak ingin mengulangi situasi yang sama ketika dia dikoreksi oleh Fang Qiu. Tidak, Fang Qiu segera berkata sambil menggelengkan kepalanya. Haha, Su Miaolin terkekeh dan dia dengan cepat melupakan rasa malunya karena dikoreksi oleh Fang Qiu. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri dan berpikir, nak, kau masih anak-anak. Saya kira Anda masih harus belajar untuk saya tidak peduli seberapa berbakatnya Anda. Meskipun demikian, ada banyak tekanan ketika datang untuk mengajar siswa yang luar biasa seperti itu. Dia merasa sangat senang ketika dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Halo, saudara junior. Sebuah suara yang akrab terdengar di ujung telepon. Dia berbicara tidak lain dengan Qi Kaiwen. Kakak senior, katanya sambil tersenyum ketika melirik Fang Qiu. Keponakan juniormu perlu berlatih akupuntur, jadi bisakah kamu menemukan cara untuk membuatnya dipekerjakan di rumah sakit? Qi Kaiwen menegang dalam kebingungan dan bertanya, sejak kapan aku punya keponakan junior? Fang Qiu, kata Su Miaolin sambil memutar matanya. Oh, kata Qi Kaiwen saat dia memukul kepalanya. Oh benar, aku hampir melupakan semua tentang dia. Bukankah Fang Qiu hanya mahasiswa tahun pertama? Walaupun nilainya bagus, ini tidak berarti dia harus mulai belajar tentang akupuntur sekarang, bukan? Bahkan jika dia ingin belajar akupuntur, apakah dia benar-benar perlu melakukannya di lingkungan yang praktis? Mengapa tidak? Su Miaolin cemberut dan menambahkan, apakah Anda memiliki masalah dengan murid saya menjadi luar biasa? Baik, Qi
Qi Kaiwen tertawa kecil ketika dia setuju untuk melihat permintaan Su Miaolin. Oh ya, pikir Su Miaolin sejenak sebelum dia berkata, kupikir aku harus memberitahumu sepotong berita bagus. Keponakan junior Anda telah memperoleh lisensi dokter pengrajinnya. Apa? Qi Kaiwen heran. Lisensi dokter pengrajin bukanlah hal yang lucu. Jauh lebih sulit untuk mendapatkan lisensi dokter pengrajin daripada memperoleh sertifikat kualifikasi dokter. Bagaimana Fang Qiu berhasil mendapatkannya begitu cepat? Selain itu, ia hanya seorang mahasiswa yang baru 6 bulan kuliah. Bagaimana dia bisa begitu luar biasa? Haha, Su Miaolin tertawa bangga ketika mendengar betapa terkejutnya Qi Kaiwen. Di sisi lain, Qi Kaiwen akhirnya menarik diri dari lamunannya yang kaget dan tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah dia harus kagum pada keberuntungan Fang Qiu karena telah menemukan guru yang baik atau kagum pada keberuntungan saudara juniornya dalam mendapatkan murid yang berbakat. Karena itu yang terjadi, saya akan menjangkau beberapa rumah sakit sekarang, kata Qi Kaiwen. Bagus, saya akan menunggu kabar Anda, kata Su Miaolin sebelum menutup telepon. Di sekolah pengobatan Tiongkok. Di kantor direktur terletak di gedung manajemen. Akupuntur. Kejutan Qi Kaiwen masih tertulis di wajahnya setelah dia menutup telepon. Dia tidak bisa percaya betapa pintarnya Fang Qiu. Dia berdiri untuk mendapatkan banyak dari ini. Hubungan Fang Qiu sebagai keponakan juniornya, dia juga seorang siswa di sekolah pengobatan Cina, jadi Qi Kaiwen sangat senang memikirkan siswa yang sangat berbakat di sekolahnya. Dia tidak ragu-ragu dan segera menelepon direktur rumah sakit afiliasi pertama, Su Mudong. Teleponnya berdering beberapa kali sebelum Su Mudong mengangkat telepon. Halo. Su Mudong berkata setelah mengangkat telepon. Direktur Su, saya Qi Kaiwen, kata Qi Kaiwen. Direktur Qi. Su Mudong berhenti sejenak sebelum dia bertanya sambil tersenyum, ada apa? Mengapa kamu mencari saya? Saya ingin mengirim seorang siswa saya ke rumah sakit untuk magang. Qi Kaiwen memulai dan berkata, saya harap Anda dapat mengakomodasi magangnya di rumah sakit Anda. Oh. Su Mudong bertanya dengan heran. Apakah dia siswa tahun keempat atau kelima? Atau apakah dia seorang mahasiswa pascasarjana? Bagaimana nilainya? Berapa banyak kelas praktis yang telah dia lakukan? Dia memiliki banyak pengalaman praktis di bawah ikat pinggangnya tetapi dia belum menghadiri kelas praktis, kata Qi Kaiwen sambil tersenyum. Dia hanya siswa tahun pertama, jadi tentu saja dia belum melakukan kelas praktis. Seorang siswa tahun pertama. Su Mudong mengerutkan kening dan melanjutkan, Direktur Qi, aku khawatir aku tidak akan dapat mengakomodasi permintaan ini. Ada apa? Qi Kaiwen menggelengkan kepalanya saat dia bertanya. Bukankah dia magang di departemen ortopedi Anda sebelumnya? Tidakkah mudah memindahkannya ke departemen akupuntur? Departemen ortopedi. Dan sekarang Anda memintaku untuk memindahkannya ke departemen lain. Su Mudong mengulangi dengan terkejut sebelum kesadaran muncul dan dia berseru dengan terkejut, apakah Anda mengacu pada Fang Qiu? Ya, kata Qi Kaiwen sambil mengangguk. Hei, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Su Mudong berkata dengan tertawa kecil. Tidak masalah. Namun, ia belum mendapatkan sertifikat kualifikasi dokter. Jangan khawatir, dia bahkan telah mendapatkan lisensi dokter pengrajinnya, kata Qi Kaiwen. Benarkah? Seru Su Mudong heran. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa merekrut Fang Qiu kembali bekerja di rumah sakit afiliasi pertama. Meskipun manajemen universitas tidak menyuarakan keberatan mereka, memang benar bahwa Fang Qiu tidak memiliki sebagai sertifikat kualifikasi dokter. Dia adalah direktur rumah sakit, jadi akan mudah baginya untuk menggunakan koneksinya untuk mendapatkan sertifikat kualifikasi dokter untuk Fang Qiu tetapi dia tahu bahwa Fang Qiu tidak akan menghargai gerakan ini. Ini adalah alasan mengapa Su Mudong tidak mengundang Fang Qiu kembali bekerja di rumah sakit. Dengan demikian, dia terkejut mendengar Qi Kaiwen mengemukakan masalah ini atas kemauannya sendiri dan bahwa masalah sertifikat kualifikasi dokter Fang Qiu juga telah diselesaikan. Bukankah ini berita bagus? Kenapa aku harus membohongimu? Beri saya jawaban langsung, apakah Anda setuju untuk membiarkannya melakukan magang di rumah sakit Anda atau tidak? Tanya Qi Kaiwen. Tentu saja, mengapa tidak? Su Mudong berkata sambil tertawa. Katakan pada Fang Qiu bahwa dia akan bisa kembali kapanpun dia mau. Saya telah mengosongkan ruang konsultasi untuk mengantisipasi kepulangannya. Departemen ortopedi akan dengan senang hati menyambutnya kembali. Apa yang Anda maksud dengan departemen ortopedi? Qi Kaiwen mengerutkan bibir dan menambahkan. Fang Qiu tidak boleh diposting ke departemen ortopedi kali ini tetapi ke departemen akupuntur. Apa? Su Mudong membeku karena terkejut dan dia benar-benar tercengang. Apakah aku benar?
Fang Qiyu akan menuju ke departemen akupuntur. Su Mudong mengulangi. Ya, kata Qi Kaiwen dengan tegas dan menambahkan. Kenapa aku memanggilmu jika dia kembali ke departemen ortopedi? Shen Chun akan menghubungi Anda jika itu masalahnya, bukan? Su Mudong tidak tahu bagaimana merespons. Direktur Qi, departemen ortopedi adalah tempat paling praktis bagi Fang Qiyu untuk menunjukkan bakatnya. Bukankah Anda akan mengubur bakatnya jika Anda mengirimnya ke departemen akupuntur? Dia sedang belajar akupuntur, jadi dia perlu mengumpulkan pengalaman praktis. Secara alami, ini berarti bahwa dia perlu dikirim ke departemen akupuntur, kata Qi Kaiwen. Tunggu sebentar, bukankah dia mengambil sesuatu terlalu cepat? Su Mudong berkata dengan cemberut. Direktur Qi, Anda seharusnya tidak mempercepat pertumbuhannya hanya karena dia sangat berbakat dalam pengobatan Tiongkok. Kami masih mengandalkan dia untuk membuat sekolah kami bangga di kompetisi dokter muda Huaxia. Jangan khawatir, kata Qi Kaiwen. Ini yang diinginkan Fang Qiyu. Tidak ada yang memaksanya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya, dan tentu saja, tidak ada yang mencoba untuk mempercepat pembelajarannya. Aku mengerti, pikir Su Mudong sejenak dan berkata. Baiklah, katakan padanya untuk datang besok. Tentu, Qi Kaiwen mengangguk dan menutup telepon. Kemudian, dia memberitahu Su Miaolin. Di ruang baca perpustakaan. Sudah beres, kata Su Miaolin kepada Fang Qiyu setelah dia menutup telepon dengan Qi Kaiwen. Kami sudah bicara dengan rumah sakit. Direktur Su mengatakan bahwa Anda bisa mulai bekerja besok. Tentu, Fang Qiyu mengangguk segera. Fang Qiyu ingin mengumpulkan pengalaman praktis untuk beberapa waktu sekarang karena dia telah melakukan semua teknik akupuntur yang banyak ini ke memori. Meskipun dia bisa mengingat setiap langkah dan detail dari setiap teknik akupuntur, melakukan teknik ini dalam kehidupan nyata akan berbeda dibandingkan dengan pembelajaran teoretis. Ada banyak variabel yang tidak dapat diprediksi untuk dipertimbangkan dan bahkan jika tidak ada variabel yang tidak dapat diprediksi, ia dapat menggunakan pelatihan praktis untuk mengasah keterampilannya. Selain itu, Fang Qiyu tahu bahwa Su Miaolin benar. Dia hanya mempelajari teknik akupuntur kuno dan belum benar-benar mempelajari teknik akupuntur modern. Dengan demikian, ia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil teknik akupuntur modern. Di malam hari, Zhu Benzeng, Zhou Xiaotian, dan Sun Hao kembali ke kampus. Mereka seharusnya berbagi makanan bersama tetapi mengejutkan mereka. Fang Qiyu tiba-tiba menerima telepon dari Jiang Miaoyu setelah mereka tiba di stasiun kereta api dan Jiang Miaoyu memberitahunya bahwa dia kembali ke Jiangjing dengan kereta api. Fang Qiyu tidak punya pilihan selain membatalkan janji makan malam mereka untuk bergegas ke stasiun kereta untuk menjemput Jiang Miaoyu. Tiga temannya segera memanggilnya untuk bertindak dan memarahinya karena memprioritaskan pacarnya daripada persahabatan mereka. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, del. Harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Tip, Anda dapat menggunakan tombol keyboard kiri, kanan, A dan D untuk menelusuri di antara beberapa bab. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 322. Dia berjalan keluar dari kampus, membeli satu tangkai mawar dari distrik komersial dekat kampus sebelum menuju ke stasiun kereta. Setelah dia tiba di stasiun kereta, dia berdiri di bangsawan dan menunggu. Dia tidak menunggu lama sebelum dia melihat Jiang Miaoyu berjalan keluar dengan barang bawaannya di belakangnya. Dia segera berlari ke arahnya dan memeluknya. Jiang Miaoyu segera tersipu malu yang membuatnya terlihat lebih manis. Cukup. Ada begitu banyak orang yang mengawasi kami, bisik Jiang Miaoyu bahkan ketika dia mengembalikan pelukan itu. Haha, Fang Qiyu terkekeh. Setelah dia membiarkannya pergi, dia menyerahkan tangkai mawar dan berkata, "Selamat datang di rumah. Aku sangat merindukanmu selama kau pergi." Jiang Miaoyu segera menerima bunganya dan tersenyum bahagia. Baiklah, kata Fang Qiyu saat dia mengambil barang bawaannya dan menawarkan lengannya padanya. Ayo pergi. Jiang Miaoyu meraih lengannya tanpa ragu dan menempel di dekatnya saat mereka berjalan keluar dari stasiun kereta api dengan gembira. Oh ya, kapan kamu menguasai akupuntur? Dia bertanya. Dari siapa kamu mendengar ini? Fang Qiyu bertanya dengan bingung karena dia belum memberitahu siapapun tentang ini. Jawab pertanyaanku dulu, kata Jiang Miaoyu. Aku baru mempelajarinya, jawab Fang Qiyu. Oh. Mata Jiang Miaoyu menyala dan dia memiringkan kepalanya dengan bangga ketika dia berkata, saya kira Anda harus belajar dari saya di masa depan. Saya adalah keturunan dari keluarga ahli akupuntur yang ulung. Luar biasa, kata Fang Qiyu sambil tersenyum. Apakah Anda akan belajar di bawah pengawasan saya atau tidak? Tanya Jiang Miaoyu. Ya, tentu saja,
kata Fang Qiu sambil tertawa. Aku berjanji untuk menjadi murid yang baik. Kalau begitu, kamu harus memperlakukan aku dengan baik, kata Jiang Miaoyu sambil tersenyum. Apakah Anda masih harus mengatakan itu padaku? Jawab Fang Qiu. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik sehingga kamu tidak akan dapat menemukan kesalahan dalam diriku. Senyum Jiang Miaoyu tumbuh lebih cerah pada kata-katanya. Mereka meninggalkan stasiun kereta, memanggil taksi, dan kembali ke kampus. Mereka menarik banyak perhatian saat mereka tiba kembali di kampus. Bele kampus kami berkencan dengan Fang Qiu. Sepotong berita yang menyebar seperti api di seluruh kampus universitas saat mereka tiba kembali ke kampus. Mereka yang kembali ke sekolah dengan bahagia setelah liburan tahun baru tercengang, terutama ketika mereka mendengar tentang bagaimana Jiang Miaoyu membawa tangkai mawar dan mengaitkan tangannya melalui tangan Fang Qiu. Mereka yang paling terpengaruh oleh berita ini adalah teman sekelas yang menganggap Jiang Miaoyu sebagai dewi yang cantik. Mereka semua sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa dia punya pacar. Mereka mungkin telah bekerja dengan berani untuk memperjuangkan tangannya jika pacarnya adalah orang lain, tetapi dia berkencan dengan Fang Qiu. Bagaimana mereka bisa bersaing melawannya? Terus terang, ada rumor bahwa Fang Qiu berkencan dengan Jiang Miaoyu sebelum liburan tahun baru dimulai tetapi tidak ada yang benar-benar percaya rumor itu. Meskipun Fang Qiu dan Jiang Miaoyu adalah tokoh legendaris di kampus Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dan mereka tampaknya cocok, tidak ada yang mau mempercayai rumor itu. Tak satu pun dari mereka yang ingin melihat dewi mereka yang cantik jatuh cinta pada Fang Qiu. Yang membuat mereka ngeri, mimpi terburuk mereka terwujud segera setelah liburan tahun baru. Banyak pengagumnya sangat sedih dan patah hati. Dia adalah primadona kampus kami dan dewi cantikku. Mengapa banyak wanita cantik akhirnya berkencan dengan pria biasa? Kembalikan bele kampusku padaku. Fang Qiu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Siapa yang bisa menghentikan Fang Qiu? Apakah kita hanya berdiri dan menonton ketika dia menyambar bele kampus kita tepat di bawah hidung kita? Sialan, aku benar-benar kaget. Bocah ini memiliki semuanya, ketenaran dan pacar yang cantik. Dia pastilah dewa yang hidup dan tokoh utama kisahnya. Segera, mereka yang mengagumi Jiang Miaoyu meraung keras. Tidak ada keraguan bahwa mereka benar-benar tergila-gila dengan Jiang Miaoyu dan tidak ada yang diizinkan untuk merebutnya, bahkan Fang Qiu. Sebelum dia menyadarinya, Fang Qiu diperlakukan oleh pengagum Jiang Miaoyu sebagai musuh publik nomor satu. Secara alami, sebagian besar siswa lain yang tidak tergila-gila dengan Jiang Miaoyu merasa pasangan itu cocok. Orang-orang ini dengan cepat memberi selamat kepada pasangan baru itu. Mereka adalah pasangan yang ideal dan Fang Qiu berbakat sementara Jiang Miaoyu cantik. Haha, Fang Qiu sangat luar biasa berbakat sehingga tidak berlebihan untuk memanggilnya wajah Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, kan? Jiang Miaoyu sangat cantik sehingga dia juga dianggap sebagai wajah universitas. Sekarang kedua perwakilan dari universitas kami berkencan satu sama lain, itu benar-benar pertandingan yang dibuat di surga. Yang satu dianggap sebagai dewa sementara yang lain dianggap sebagai dewi. Ini pertandingan yang indah dan romantis. Selamat. Ketika dua figur legendaris mulai berkencan, mereka sama kompatibelnya dengan pasangan naga Phoenix kehidupan nyata. Asrama 501. Sun Hao menelusuri forum sekolah dan membaca banjir komentar online. Kemudian, dia segera menggoda Fang Qiu yang baru saja kembali ke asrama mereka setelah mengirim Jiang Miaoyu pulang. Yang termuda, Anda benar-benar menginjak banyak kaki orang saat ini. Lihatlah berapa banyak komentar benci yang Anda online. Ada begitu banyak dari mereka sehingga mereka mungkin juga membentuk klub anti Fang Qiu. Ini bukan pertama kalinya aku menginjak begitu banyak jari kaki, kan? Jiang Mengji melintas di kepalanya. Namun, Fang Qiu tidak terlalu terganggu dengan komentar itu. Sebaliknya, ia berkata, saya hanya melakukan ini karena saya ingin semua orang tahu bahwa Miao Yu adalah pacar saya. Kamu benar-benar keren, kata Sun Hao sambil segera memberinya jempol. Hari berikutnya, semua orang yang dilewati Fang Qiu menatapnya saat dia berjalan ke rumah sakit. Meskipun tidak ada yang bergerak untuk menyerangnya, Fang Qiu bisa dengan jelas merasakan bahwa dia dikelilingi oleh tampang pembunuh. Dia juga bisa merasakan bahwa ekspresi pembunuhan ini penuh dengan iri dan dendam. Fang Qiu benar-benar mengabaikan tatapan ini. Ketika dia tiba di rumah sakit, dia melihat bahwa Su Miaolin sudah menunggunya di luar rumah sakit. Pak, Su, kata Fang Qiu. Ya, Su Miaolin mengangguk dan berkata. Kamu tepat waktu. Mari kita masuk. Saat ini jam 8.30 pagi dan saat itulah rumah sakit buka. Su Miaolin membawanya ke ruang akupuntur di lantai 5 rumah sakit. Ketika mereka keluar dari lift setelah tiba di lantai 5,
Para perawat dan dokter yang bertugas semua berhenti dan menatap ketika mereka menyadari bahwa itu adalah Fang Qiu. Mereka semua mengenalinya karena dia sangat terkenal di departemen ortopedi. Mereka menyelinap ke lantai 7 untuk melihatnya beraksi dan menyadari bahwa dia sangat terampil. Namun, itu adalah departemen ortopedi. Apa yang dia lakukan di sini di departemen akupuntur? Seorang dokter yang baru saja keluar dari ruang konsultasi membeku karena terkejut sebelum berkata, bukankah ini Dokter Xiao Fang? Apakah Anda mencari seseorang di sini di departemen akupuntur? Tidak, jawab Fang Qiu dengan menggelengkan kepalanya. Aku di sini untuk menemui pasien. Dokter berhenti karena terkejut sebelum dia menunjuk pada plakat yang tergantung di luar ruang konsultasi dan berkata, apakah Anda berada di departemen yang salah? Ini adalah departemen akupuntur dan bukan departemen ortopedi. Tidak, saya belum pergi ke tempat yang salah, kata Fang Qiu sambil tersenyum. Aku datang ke departemen akupuntur untuk merawat pasien. Dokter itu benar-benar tercengang. Lalu, ada serangkaian langkah kaki. Klek, klek. Dia berbalik untuk melihat seorang pria yang tampaknya berusia 50-an atau 60-an. Pria itu sedikit montok, rambutnya putih dan dia mengenakan mantel dokter putih. Direktur Liu, kata dokter yang berbicara dengan Fang Qiu. Anda harus menjadi direktur departemen akupuntur, Direktur Liu, kata Fang Qiu sambil tersenyum sambil mengulurkan tangannya kepada Direktur Liu. Aku, Direktur Liu mengangguk dan tersenyum ketika dia berjabat tangan dengan Fang Qiu dan Su Miaolin. Direktur Liu, apa yang dilakukan Dr. Xiao Fang di departemen akupuntur? Haha, Direktur Liu terkekeh dan berkata. Tentu saja dia ada di sini untuk menemui pasien. Direktur rumah sakit telah memberitahu saya bahwa ini akan menjadi pengaturan. Saya ingin menyampaikan sambutan hangat kepada Dr. Xiao Fang atas nama perawat dan dokter departemen akupuntur. Terima kasih, kata Fang Qiu dengan anggukan. Baiklah, kata Direktur Liu. Ruang konsultasi Anda sekarang siap dan tepat di depan. Tolong ikut saya. Kemudian, dia membawa Fang Qiu dan Su Miaolin ke ruang konsultasi. Saat ketiganya pergi, para dokter dan perawat yang berdiri di sepanjang koridor atau di meja resepsionis semuanya benar-benar terpana. Ya dewa, maksudmu dia tidak bercanda ketika dia mengatakan dia ada di sini untuk melihat pasien. Bukankah Dr. Xiao Fang berspesialisasi dalam tulang? Mengapa dia meninggalkan departemen ortopedi untuk datang ke sini? Saya mendengar desas-desus bahwa Dr. Xiao Fang telah dipecat dari departemen ortopedi sehingga dia pasti telah menyebabkan masalah di sana. Mustahil. Saya pernah ke ruang konsultasi pada beberapa kesempatan dan setiap kali, ada banyak orang menunggu untuk melihatnya dan dia juga akan berhasil menyembuhkan semua pasiennya. Saya tidak berpikir bahwa dia akan menyebabkan masalah. Siapa yang peduli apa yang terjadi di departemen ortopedi? Saya khawatir dia akan memengaruhi reputasi departemen akupuntur secara negatif karena dia telah dipindahkan dari departemen ortopedi. Lagi pula, akupuntur sangat berbeda dari tulang. Jika ada yang salah, departemen kami bisa dalam masalah besar. Saya berharap dia memiliki keterampilan untuk merawat pasien di sini juga. Saya yakin direktur rumah sakit dan direktur departemen kami tidak akan bertindak gegabah. Di sisi lain, Fang Qiu dan Su Miaolin datang ke ruang konsultasi di sudut lantai 5. Ini dia, ini ruang konsultasi Anda, kata Direktur Liu. Kemudian, dia menunjuk plakat di depan ruang konsultasi dan berkata, plak namamu sudah siap. Saya awalnya ingin mengirim Anda ke Departemen Dokter Umum untuk mendapatkan pengalaman magang tetapi Direktur Rumah Sakit mengatakan bahwa Anda tidak di sini untuk mendiagnosis pasien tetapi untuk melatih keterampilan akupuntur Anda. Inilah sebabnya saya mengatur agar Anda memiliki ruang konsultasi sendiri. Terima kasih, Fang Qiu berterima kasih padanya. Direktur Liu pergi setelah memberinya pengarahan singkat. Fang Qiu baru saja menetap di ruang konsultasi barunya. Di sisi lain, berita bahwa Dr. Xiao Fang telah kembali ke rumah sakit dan meninggalkan departemen ortopedi untuk bergabung dengan departemen akupuntur dengan cepat menyebar ke seluruh rumah sakit. Setiap orang yang mendengar berita ini benar-benar bingung. Apakah kamu bercanda? Apakah Dr. Xiao Fang di departemen akupuntur? Ini pasti lelucon. Akan sia-sia bakat bagi Dr. Xiao Fang untuk meninggalkan departemen ortopedi. Selain itu, seseorang harus sangat teliti ketika melakukan akupuntur. Dia hanya 1 tahun seorang mahasiswa yang belum selesai menjalani pubertas, jadi apakah dia akan mampu melakukannya dengan baik? Dr. Xiao Fang berhasil melakukannya dengan sangat baik di departemen ortopedi meskipun usianya masih muda dan ini sendiri merupakan pencapaian yang luar biasa. Sangat jarang bagi siswa 1 tahun untuk menjadi begitu baik di satu spesialisasi tertentu juga, tetapi sekarang, dia menyerah ortopedi yang merupakan sesuatu yang dia unggul untuk menuju ke departemen akupuntur.
Bukankah dia agak terlalu ambisius?